Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kita lanjutkan pembahasan kinetika distribusi obat pada bagian keempat. Untuk bagian keempat ini kita lebih fokus ke arah klinikal dan juga interaksi obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan obat protein. Satu, dari sisi obatnya, ikatan obat protein akan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisikokimia obat. Kemudian konsentrasi total obat di dalam tubuh. Ya, kita tahu bahwasanya kinetika obat itu mengikuti kinetika OD1. Nah, konsentrasi obat di dalam tubuh juga akan mempengaruhi kinetika ikatan obat protein. Dari sisi proteinnya, ikatan obat protein akan dipengaruhi oleh jumlah atau kadar protein yang ada di dalam tubuh, apakah di dalam plasma atau di bagian ekstravaskular lainnya. Kemudian sifat fisikokimia protein yang disintesa di dalam tubuh atau juga mutu atau kualitas dari protein yang disintesis. Afinitas antara obat dan protein, ya, dan berapa kuat ikatan tersebut akan pengaruhi ikatan obat protein. Interaksi obat. Interaksi obat merupakan kompetisi suatu obat, ya, dengan obat lainnya pada tempat ikatan obat protein. Jadi interaksi obat pada ikatan obat protein ini adalah kompetisi suatu obat dengan obat lainnya pada tempat ikatan yang sama. Kemudian interaksi obat juga terjadi karena adanya senyawa atau obat yang dapat merubah afinitas obat dengan protein. Kemudian kondisi patologi pasien, ya, keadaan penyakit pasien juga dapat mempengaruhi interaksi obat. Misalnya ikatan obat protein dapat berkurang pada pasien uremia dan juga pada pasien-pasien yang mengalami penyakit hati. Konsentrasi obat di dalam plasma pada umumnya dilaporkan sebagai konsentrasi total obat baik yang terikat maupun obat yang tidak terikat atau obat bebas di dalam darah. Kebanyakan literatur memberikan penilaian, ya, bahwa konsentrasi efektif untuk terapi suatu obat itu berdasarkan kepada konsentrasi total obat di dalam plasma atau konsentrasi obat di dalam serum. Untuk tujuan monitoring terapi obat, konsentrasi obat di dalam plasma umumnya digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan dosis yang tepat untuk pasien. Obat bebas dan obat terikat. Sebelumnya, pengukuran kadar obat bebas di dalam darah tidak dilakukan di laboratorium rumah sakit. Tetapi saat ini, konsentrasi obat bebas dapat diukur dengan cepat menggunakan metode ultrafiltrasi. Karena tingginya kuatnya ikatan protein plasma phenytoin dan sifat ataupun karakter dari obat phenytoin ini yang mempunyai indeks terapi sempit, maka kebanyakan laboratorium rumah sakit mengukur kedua-duanya, baik itu obat-obat bebas di dalam plasma ataupun kadar total phenytoin di dalam plasma. Jadi termasuk obat yang terikat dengan protein. Signifikansi ikatan obat protein pada praktek klinik, ya. Perlu kita tahu dulu bahasanya memang ikatan obat protein ini umumnya reversibel, artinya dapat kembali lepas proteinnya dan obatnya. Kemudian fraksi obat yang terikat, ya, dapat mengubah konsentrasi obat di dalam plasma dan tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap dosis yang
diberikan. Konsentrasi protein juga harus dipertimbangkan ya. Jadi tidak hanya konsentrasi obat bebas, obat terikat, tetapi juga konsentrasi proteinnya harus dihitung. Ikatan protein plasma ya. Untuk pasien-pasien yang kadar protein plasmanya rendah ya, maka konsentrasi obat bebasnya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan apa yang diharapkan ya. Jadi konsentrasi obat yang bebas di dalam plasma pasien yang konsentrasi proteinnya rendah, maka obat bebasnya tentu akan lebih besar. Konsentrasi obat di dalam plasma dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti ya sintesis protein, ya, kemudian katabolisme protein, ya pada prinsipnya tentu akan berpengaruh terhadap jumlah protein yang ada di dalam plasma dan tentu akan mempengaruhi ikatan obat dengan protein. Kemudian distribusi albumin di antara intravaskular di dalam pembuluh darah dan di tempat-tempat di luar pembuluh darah. Kemudian ikatan protein juga akan dipengaruhi oleh karena banyaknya pengeluaran protein plasma, ya, terutama albumin. Beberapa penyakit, umur, trauma, dan masalah yang terkait yaitu akan pengaruhi ikatan obat protein. Ya, jadi seperti tadi mungkin kehilangan protein plasma yang banyak, misalnya pada kasus-kasus luka terbuka ya, yang banyak mengeluarkan darah, tentu akan berpengaruh terhadap jumlah albumin yang ada di dalam darah dan tentu juga sekaligus akan berpengaruh terhadap ikatan obat protein. Pada penyakit-penyakit genetik tertentu, ya, mutu protein yang disintesa di dalam plasma itu, maksudnya protein yang disintesa yang ada di dalam plasma itu bisa dipengaruhi karena adanya perbedaan susunan atau urutan asam amino. Jadi ini akan berpengaruh terhadap kualitas protein. Untuk penyakit liver yang kronis dan penyakit ginjal seperti uremia akan dapat juga mempengaruhi mutu protein plasma yang disintesis. Pengaruh kualitas protein dapat ditunjukkan melalui adanya pengaruh konstanta penggabungan, konstanta asosiasi, atau afinitas obat terhadap protein. Hubungan penyakit dengan ikatan obat protein, ya. Penyakit hati misalnya menghasilkan penurunan konsentrasi albumin, ya, karena adanya penurunan sintesis protein. Ya, kita tahu bahwasanya salah satu fungsi hati itu adalah mensintesis protein. Kalau terjadi gangguan fungsi hati, tentu saja sintesis proteinnya akan terganggu. Pada sindroma nefrotik misalnya, penumpukan sisa-sisa metabolisme seperti urea dan asam urat, ya, akan dan juga akumulasi dari metabolit akan mempengaruhi ikatan obat protein. Tingkat keparahan luka bakar ya dapat menyebabkan peningkatan distribusi albumin ke dalam ruang ekstraselular, jadi di luar sel ya, tentu akan menghasilkan konsentrasi obat di dalam plasma, konsentrasi albumin di dalam plasma akan lebih kecil. Nah, kalau konsentrasi albumin di dalam darah lebih kecil, ya tentu saja ikatan obat dengan albuminnya juga akan berkurang. Maaf.
Interaksi obat yang berhubungan dengan kompetisi pada tempat ikatan. Jika suatu obat yang terikat banyak dengan protein, kemudian dipindahkan atau diusir dari ikatannya oleh obat yang lainnya, maka akan terjadi peningkatan yang signifikan ya, konsentrasi obat bebas di dalam plasma. Dengan tingginya konsentrasi obat bebas ini, maka akan dapat menimbulkan toksisitas. Sebagai contoh, misalnya peningkatan warfarin yang tidak terikat protein, itu akan menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya pendarahan bila warfarin ini diberikan bersama phenylbutazone yang berkompetisi pada tempat yang sama pada ikatan protein. Ya, albumin diketahui mempunyai dua tempat ikatan yang dapat berikatan dengan beberapa obat. Jadi untuk menjelaskan ini, bahwasanya makin banyak obat terikat dengan protein, maka kemungkinan obat yang bebas akan lebih banyak bila dikombinasikan dengan obat lain yang dapat mengusir atau melepaskan ikatan obat pertama dengan protein. Jadi ini data persentase ikatan obat protein sangat diperlukan dalam menilai kemungkinan terjadinya interaksi obat yang bermakna. Interaksi obat dapat kita lihat bahwasanya obat yang ada di dalam darah ya akan masuk ke tempat kerjanya, ke reseptor, kemudian masuk juga ke tempat jaringan-jaringan penyimpan, misalnya jaringan lemak, jaringan adiposa ya, kemudian masuk ke liver dan di metabolisme, kemudian masuk ke ginjal dan diekskresikan. Nah, di dalam darah ini terjadi ikatan antara obat dengan protein ya, dan biasanya reversibel. Ikatan obat protein kompleks bisa lepas kembali menjadi obat dengan proteinnya. Nah, ada obat-obat yang berikat dengan protein itu sangat kuat ya, dan ada obat-obat yang terikat dengan protein itu lemah. Dan demikian juga dengan persentasenya, ada obat yang terikat dengan protein dengan persentase tinggi, misalnya tadi warfarin ya, sampai 99%, dan ada pula obat yang terikat dengan protein sangat sedikit, ya misalnya gentamisin. Ya. Jadi untuk obat-obat yang ikatan obat proteinnya rendah persentasenya, itu kemungkinan terjadinya interaksi obat karena ikatan protein akan sedikit ya, pengaruhnya tidak banyak. Tetapi pada obat-obat yang terikat dengan protein dalam persentase yang besar, misalnya lebih dari 90% sampai 99%, maka apabila ada obat lain yang dapat mengusir ikatan obat protein obat obat yang pertama tadi ya sebanyak 10% misalnya, maka konsentrasi obat bebas di dalam darah itu akan sangat meningkat. Nah, apalagi 99% terikat ya, itu obat bebasnya nanti akan sangat banyak sekali. Bisa puluhan kali lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dia dikombinasi dengan obat lain. Interaksi obat pada tempat ikatan. Ya, untuk tempat ikatan pertama, misalnya akan diikat oleh phenylbutazone, sulfonamid, phenytoin, dan asam valproat. Sedangkan pada tempat ikatan kedua, itu akan diikat oleh misalnya penisilin semisintetik, probenecid, asam-asam amino yang rantai atom C-nya menengah ya, medium. Kemudian juga obat-obat benzodiazepin. Namun ada juga obat-obat yang dapat terikat kepada dua sisi ini. Ya, kita tadi kan sudah menjelaskan bahwasanya tempat ikatan obat dengan albumin itu dapat terjadi pada dua sisi struktur molekulnya.
Pemindahan terjadi apabila obat kedua ya diberikan yang berkompetensi untuk tempat yang sama dengan protein dengan obat sebelumnya atau obat yang pertama ya. Jadi obat yang pertama ikatan proteinnya bisa digantikan oleh obat kedua atau begitu sebaliknya ya. Obat B bisa saja ikatan proteinnya digantikan oleh obat A ya, yang obat A ini ikatan proteinnya kuat. Kompetisi untuk tempat obat terikat dengan protein ya. Ikatan protein bisa bersifat allosterik ya dalam karakternya dan berhubungan dengan pengaruh aktivitas suatu protein dalam berikatan dengan molekul pada tempat yang spesifik. Ya, ini berarti bahwa ikatan suatu obat ya akan dapat memodifikasi atau mengubah konformasi protein ya, di mana ikatan obat protein akan mempengaruhi sifat ikatan untuk molekul berikutnya. Ya, ikatan oksigen ya dengan hemoglobin misalnya itu telah dikaji ya, di mana ikatan obat yang pertama dengan oksigen terhadap besi yang terdapat di dalam hem ya, bagian dari hemoglobin itu mempengaruhi ikatan oksigen molekul oksigen lainnya ya. Jadi oksigen yang pertama sudah terikat dengan besi di dalam hem. Nah, kemudian ini juga akan dipengaruhi oleh ikatan oksigen berikutnya. Pengaruh pemindahan ikatan obat protein ya. Kebanyakan kajian tentang ikatan obat protein kinetikanya dengan mempertimbangkan ikatan terhadap protein plasma. Namun bagaimanapun obat-obat tertentu juga bisa berikatan dengan jaringan spesifik protein atau makromolekul lainnya. Ya, sebetulnya protein ini juga makromolekul ya, tapi secara umum kita sebut untuk ikatan obat ini yang pertama itu ikatan dengan protein. Nah, untuk makromolekul lainnya seperti melanin dan DNA misalnya, obat juga bisa terikat. Pemindahan obat dari plasma atau dari ikatan jaringan ya akan meningkatkan volume distribusi obat ya. Nah, kalau volume distribusi obat sudah semakin besar, tentu eliminasi obat akan menjadi lebih lama. Nah, ini akan meningkatkan atau memperpanjang T setengah eliminasi ya, tetapi clearance tetap tidak dipengaruhi. Jika obat diberikan dalam dosis ganda, kemudian konsentrasi steady state rata-rata obat akan tidak berubah. Nah, namun konsentrasi rata-rata obat bebas akan meningkat karena adanya pemindahan atau pengusiran oleh obat lain. Efek terapi juga akan meningkat ya. Jadi pada pemberian dosis ganda ya, kemudian setelah mencapai keadaan steady state, yaitu keadaan steady state itu keadaan mantap di mana konsentrasi obat tetap ya tidak naik lagi ya, maka obat bebas, konsentrasi obat bebas yang dalam keadaan mantap atau tunak itu juga akan meningkat karena pemindahan ya. Efek terapi kemudian tentu saja meningkat. Kenapa? Karena kadar obat bebas di dalam darah meningkat. Kalau kadar obat bebas di dalam darah, ya tentu saja efek terapinya akan meningkat. Ingat ya, sedangkan kalau obat terikat protein itu tidak
memberikan efek terapi ya, karena dia terikat dengan protein dan tidak bisa terikat dengan reseptor. Pengaruh pemindahan molekul obat ya. Clearance sama dengan volume distribusi kali T setengah. Ya, T setengah di sini tentu T setengah distribusi ya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa obat-obat juga dapat dipindahkan dari tempat ikatan jaringan. Ya, kalau tadi kita cerita tentang pelepasan ataupun pemisahan obat yang ada terikat di dalam plasma, dan ternyata obat-obat yang ada di jaringan ya juga dapat dipindahkan oleh obat lain yang lebih kuat pada tempat ikatan yang sama. Sebagai contoh misalnya digoxin ya, suatu glikosida jantung, dia terikat kuat dengan jaringan miokardial di jantung. Ya, jika pasien yang meminum digoxin ini juga meminum quinidin ya, maka kadar steady state digoxin plasma akan meningkat ya. Dan ini mungkin disebabkan oleh pemindahan obat yang terikat dengan protein jaringan. Jadi sama dengan di plasma ya, suatu obat yang kuat ikatan proteinnya dapat mengusir obat lain yang terikat dengan protein jaringan di tempat ikatan yang sama. Kinetika obat dan efeknya ya, ini secara umum dapat kita lihat bahasanya obat di dalam darah itu kemudian akan dimetabolisme, kemudian dikeluarkan. Kemudian obat yang ada di dalam darah itu ya juga akan berkesetimbangan dengan ikatannya dengan reseptor ya. Jadi obat yang tidak terikat ya, sekali lagi obat yang tidak terikat itu bisa keluar dari pembuluh darah ya. Yang merah ini dianggap kita pembuluh darah ya. Dia akan keluar, dia akan ketemu dengan reseptor. Nah, ikatan obat reseptor ini juga akan bisa lepas kembali menjadi ikatan menjadi reseptor dan obat. Nah, untuk terikat dengan reseptor ini ada dua kemungkinan ya. Dia bisa memberikan efek terapi, ya tentu untuk reseptor yang sesuai, sedangkan bisa memberikan efek samping kalau dia berikatan dengan reseptor lainnya yang tidak diperlukan ya. Jadi obat-obat yang ada di dalam darah itu akhirnya akan bisa berikatan dengan reseptor yang memberikan efek terapi dan juga dapat terikat dengan non-reseptor dan justru juga akan memberikan efek samping, bahkan juga memberikan efek toksik. Bagaimana mekanisme obat melintasi membran sel sebagai barier itu ya, penghalang itu. Jadi obat berdifusi melalui jaringan lipid ya. Jadi jumlah molekul obat yang melintasi membran sel per unit luas permukaan dan per satuan waktu itu ditentukan oleh koefisien permeabilitas obat dan perbedaan konsentrasi obat yang melintasi membran. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, nah tentu obat mudah berdifusi dari satu bagian yang konsentrasinya tinggi ke bagian lain yang konsentrasinya rendah. Kelarutan obat di dalam membran dan difusivisitasnya ya, kemampuan dia berdifusi serta kelarutannya di dalam lemak akan memberikan peran yang sangat penting. Ya, ingat ya, untuk obat-obat yang larut lemak yang bersifat lipofil tentu mudah melintasi membran sel yang memang juga bersifat lipofil. Kemudian pH dan ionisasi. Ya, pH dan ion obat-obat yang sudah terion memberikan peran yang aktif di dalam pemindahan obat melalui membran. Ya, jadi sangat berpengaruh antara pH dan ionisasi ini ya. Misalnya kalau untuk obat asam lemah ya
di dalam lingkungan yang bersifat asam, dia akan banyak dalam bentuk molekul. Nah, tentu dia akan mudah dapat berpindah dari satu sel ke sel yang lainnya. Sedangkan kalau asam lemah tadi berada dalam pH yang agak basah saja, dia akan terionisasi. Nah, obat-obat yang terionisasi ini sangat bercampur dengan air, sangat suka air ya, terikat kuat dengan air, dia akan susah untuk melewati membran sel yang bersifat lipofil. Jadi perpindahan obat-obat yang terionisasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain atau dari sel satu ke sel yang lain itu lebih susah ya dibandingkan dengan obat dalam bentuk molekul. Kemudian transport yang dengan menggunakan mediasi alat pembawa carrier ya. Berbagai membran sel yaitu mempunyai mekanisme transport yang khusus ya, yang mengatur untuk masuk atau keluarnya molekul-molekul fisiologis ya, seperti gula, amino, ya asam amino ya, kemudian neurotransmitter dan ion-ion metal. Jadi ini alat transport yang khusus ini sangat berperan dalam perpindahan molekul-molekul yang sangat digunakan di dalam tubuh ya, seperti gula, asam amino, neurotransmitter dan ion-ion metal. Sistem transport ini meliputi dengan bantuan molekul pembawa ya, dan ini bisa dalam bentuk difusi terfasilitasi atau transport aktif. Ya jelas kalau transport obat dengan sistem carrier ini jelas dia membutuhkan pembawa ya, carrier ya. Nah, tentu yang mekanisme perpindahan obat yang membutuhkan carrier ini ya, kita sudah pelajari ya, itu yang melalui difusi terfasilitasi ya. Kalau difusi terfasilitasi, dia obat ini dapat berdifusi dengan mudah dengan perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, namun dia juga difasilitasi atau dipermudah oleh adanya alat transport. Ya. Kemudian metode pemindahan molekul ini ya juga terjadi pada transport aktif ya, yang jelas-jelas membutuhkan enzim, energi atau alat transport untuk memindahkan obatnya. Faktor-faktor lainnya adalah ikatan obat terhadap plasma protein plasma ya, kemudian partisi obat masuk ke dalam jaringan lemak dan atau jaringan lainnya. Jadi obat-obat yang masuk ke dalam jaringan lemak ya, pada awalnya memang susah masuk ke dalam jaringan lemak, tetapi apabila sudah berada di dalam jaringan lemak, dia akan susah lagi keluar ke dalam darah. Nah, tentu saja lama-kelamaan bisa terjadi akumulasi. Pentingnya ikatan obat protein kita lanjutkan ya. Ikatan protein plasma yang tinggi ya, ikatan obat protein yang di dalam plasma yang tinggi itu akan menyebabkan volume distribusi yang lebih kecil ya. Jadi kalau obat terikat dengan protein plasma ya, kalau obat banyak terikat dengan protein plasma, maka volume distribusinya akan lebih kecil. Ya, sementara sebaliknya ya, kalau ingat tadi ikatan protein jaringan ya dengan obat, itu akan memperbesar volume distribusi. Fraksi obat terikat ya tidak dapat memberikan efek ya, tetapi dia akan berkeseimbangan dengan obat bebas di dalam plasma. Jadi maksudnya begini, di dalam darah ada obat terikat dengan protein ya. Obat terikat protein ini tidak dapat memberikan efek farmakologi, tetapi dia dapat berkeseimbangan dengan obat bebas di dalam plasma. Maksudnya begini, obat terikat protein ini akan lepas menjadi obat bebas ditambah protein.
Nah, jadi obat yang bebas inilah yang memberikan efek terapi. Jadi walaupun fraksi obat terikat itu banyak, ya akhirnya obatnya juga akan dapat memberikan efek karena dia akan lepas lagi menjadi obat bebas dan protein. Dan obat yang terikat dengan protein plasma ini dalam jumlah atau derajat yang tinggi, ya, banyak dia terikat dengan protein plasma, maka akan memberikan aksi yang lama. Ya, kenapa? Karena memang obat yang terikat dengan protein ini nanti akan dilepaskan secara bertahap, ya, menjadi obat bebas dan protein, ya. Nah, obat bebas ini yang akan memberikan efek. Demikianlah kuliah kita pada bagian keempat ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sukses.